sama single gitu ya. Tapi kan dia mudah-mudahan semoga jodohnya soleh. Ya, saya nanya kayak gitu juga bukan pengen nafkahin, Bu. Cuma nanti menentukan bahasan kita kemana gitu ya. Insya Allah. Tanggal berapa sekarang, Bu? Gimana ini akhir bulan cicilan, aman cicilan? Insya Allah. Bentar lagi awal bulan SPP, aman SPP. Tadi berangkat ke sini kompor udah dimatiin belum? Meskipun cicilannya ada yang masih 15 tahun, tetap aja ya. Tetap aja ceria ya, bahkan tambah gemuk ya. Nah aja. Bahagia berarti ya. Masya Allah. Suaminya nggak diajak, Bu? Kalau saya ingin nanya, orang tua murid. Nah, saya tahu orang tua teh ya dengan ibu laki dan perempuan. Saya husnuzon, mungkin ini satu suami bawa 3 istri. Karena banyakkan ibu-ibunya, Insya Allah. Dek, cita-citanya jadi apa? Alukan? Polisi? Masya Allah. Ada yang pengen jadi ulama? Nggak, ulama aja nggak tahu apa istilah ya, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah semoga ngaji kita kali ini sukses. Seperti gimana ngaji yang sukses itu? Yang pulang dari sini tambah dekat sama Allah ya. Bisa jadi yang sambil jualan di depan terus lagi tidak ada yang beli, jadi bisa fokus mendengarkan dari pengeras suara. Pulang-pulang dia yang tambah soleh, tambah takwa, berarti dia yang sukses ngajinya. Daripada yang udah berada di majelis ini terus ngerasa basi udah tahu semua materinya, pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti ada yang salah ya. Bu, Allah menurunkan Al-Quran untuk kita apakan? Coba sob. Untuk bagus. Setelah dibaca lalu diamalkan ya. Terus diamalkan ya. Maka tentu harus punya waktu untuk Al-Quran dan juga punya waktu ya tentu untuk sholat ya. Jadi kita ngelihat ya, orang telat bayar cicilan pinjol jadi masalah. Orang telat datang ke sekolah ada hukumannya. Orang telat belum nikah, telat datang bulan, stres ya. Masa telat sholat bagi kita tidak masalah ya. Maka mesti diprioritaskan ya. Bicara sholat, bisa sholat, tapi kok lagi rapat dan rapatnya ini penting. Aneh ya, giliran rapat sepenting apapun izin ke toilet tetap diizinin dan berani bilangnya. Masa giliran pengen izin sholat gak berani? Bukan berarti meremehkan ya, tapi bicara rapat Allah yang nentuin. Kalau kata Allah rapat berjam-jam, kata Allah bangkrut mah bangkrut ya. Jadi kudu prioritas ya. Karena ada aslinya bicara prioritas kita ngaji contoh ya. Gimana caranya biar bisa paham ilmu? Syaratnya satu, mau udah. Gimana caranya hafal Quran? Mau udah. Dan kalau beneran mau dibuktikan jadi prioritas ya. Nah misalkan contoh, kita lagi nungguin mamang Grab di depan mall. Terus di handphone kita kan banyak yang ngechat, grup gibah, grup lain-lain gitu ya. Tapi yang paling pertama kita buka pasti yang dari si mamang Grabnya. Kenapa? Lagi jadi prioritas. Dan gak mungkin mesen Grabnya sekarang kita balas chat sesuai urutan, baru kebalasnya hari Kamis, lama ya. Kenapa dia dibalas duluan? Lagi jadi prioritas. Jadi kalau misalkan ada yang lagi ngechatin orang gak dibalas-balas, bukan sibuk, tapi kalian belum jadi prioritasnya ya. Emang ngechatin siapa? Kan udah pada nikah. Suami tenang ya. Yang kata suaminya teh lebih pilih chatnya dibalas atau transferannya yang masuk. Masya Allah.
bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, betul? Nggak acara pengajian juga ucapannya kayak begitu. Saya tanya, emangnya punya duit nggak nikmat, Bu? Badan sehat nikmat nggak, Bu? Tapi kenapa itu duluan yang disebut-sebut nikmat iman, nikmat Islam? Karena memang setelah kita renungkan, hanya iman dan Islam yang nggak punya potensi jadi dosa, ya. Nggak ada orang masuk neraka gara-gara imannya benar, gara-gara Islamnya benar. Tapi masuk neraka gara-gara hartanya ada, gara-gara jabatannya ada, ya ada, ya. Maka berarti selain iman dan Islam yang kita lagi jalanin dalam hidup kita itu judulnya masih berupa ujian. Ulangi. Nanti ujian bisa lulus, bisa tidak lulus. Ya. Kapan lulusnya? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Contoh kita latihan. Saya sering tes kayak gini ya. Bu, ibu nanti di WA suami ibu misalkan. Isi WA-nya apa kok? Isi WA-nya teh is istri. Boleh kan manggil istrinya is? Tapi boleh nggak? Boleh kan? Atau jangan ceramah saya, Bu, terserah saya, ya. Ya. Dibalas sama si istri. Ya apa suami? Boleh kan? Boleh, ya. Dia begini is. Uang belanja kayaknya harus saya naikkan. Berapa ya 30 juta lah. Belum beres 30 juta teh per minggu. Mudah nyenengin ibu-ibu ya Pak ya. Dikasih khayalan aja udah bahagia. Insya Allah. Bu, uang belanja naik 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Kan tadi dibilang ujian. Ya. Ulangi, uang belanja naik 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Ya kalau jadi jalan takwa, tambah dekat sama Allah. Uangnya dipakai jadi kebaikan, bayar zakat, bayar sedekah. Ya. Coba uang tambah banyak dipakai maksiat, belah mana nikmatnya? Dan hukuman Allah mengejar nanti, ya. Berarti ada orang Bu pengen maksiat bisa nggak jadi Bu karena nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kita tuh pertolongan. Coba lebih sulit mana? Menahan diri dari membeli barang mewah ketika nggak punya duit atau ketika punya duit? Ketika nggak punya duit lebih gampang nolaknya, ya. Sabar kepaksa gitu sih. Coba kalau misalkan ada duitnya, lagian barang makin bagus makin repot, Bu. Betul? Ingat bukan berarti nggak boleh punya ya, tapi kebutuhan manusianya geser. Orang waktu tanya ke anak-anak nanti, anak SD misalkan, kebutuhan manusia tuh 3 katanya, sandang, pangan, papan, atau primer, sekunder, tersier. Ternyata ada kebutuhan yang keempat. Tahu kebutuhan yang keempat? Kebutuhan hayang diaku kubatur, ya. Pengen diakuin orang lain. Betul? Oh, apa buktinya? Lihat kaki kita, Bu, ada berapa? 2, ya. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Kan, Bu, yang penting banyak atau cukup, Bu? Coba ibu punya sepatu banyak, nggak ada yang cukup, tetap nyeker berarti ya. Oh kan belinya kayak nggak ngutang, nggak nyuri, emang nggak boleh punya sepatu banyak? Boleh. Tapi kalau belinya untuk diakuin orang capek, udah sesuai kebutuhan. Untuk saya pengen naik gunung banyak pakai sendal hotel, udah kacugap atuh ya. Kudu beli yang tebal, kandel, dan memang bahannya lebih bagus, jadi wajar kalau lebih mahal. Tapi kalau belinya buat diaku orang, oh lelah. Tuh, sana tuh, mertuamu lagi ada di masjid. Apa? Langsung ambil sepatunya yang terbaru. Ya, saking barunya kenapa sempit begini? Oh, plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin. Ya. So, sebagus-bagusnya sepatu, nyampe masjid dilepas nggak? Tetap parkir di depan.
dan akan sulit buat khusyuk, akan sulit untuk mengejar saf paling depan. Sebisa mungkin dekat pintu. Allahu Akbar. Ayah kene. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Pulang Allah tes, hujan bu. So, mendingan tetap dipakai kotor-kotoran apa dijinjing? Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacunggang, leheng kene kacunggang daripada kotor. Ya. Keren banget ya. Ngerti kacunggang kan? Ya, tertusuk duri ya. Masya Allah. Apalagi buktinya jam tangan. Ada yang pakai jam tangan? Apa fungsinya jam tangan? Lihat jam, lihat waktu. Berarti kalau sekedar ngelihat waktu mah jam tangan yang di pasar yang 35 ribuan, meskipun gambarnya Dora ya, bisa nggak lihat waktu? Bisa. Tapi kita tahu di ibu kota ada jam tangan 5 miliar. Ada yang beli lagi. Enggak, kalau mobil saya lebih gampang paham. Mobil mahal memang larinya lebih kenceng daripada yang murah, betul? Jam tangan, memang jam tangan mahal motornya lebih kenceng daripada yang murah. Ya. Pak, jam tangan Bapak 5 miliar, kelebihannya apa, Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit, Bang. Atau rusak. Kenapa masih dipakai gitu ya? Dan kalau pakai jam tangan bagus, biasa tangannya berat, nggak bisa dibawa, kudu ditandean di meja gitu ya. Ya. Apalagi kalau misalkan laki-laki udah nge-gym, ya, fitness, pasti jadi suka baju yang ketat-ketat. Paling seneng kalau ditanya toiletnya di mana? Di mana toiletnya? Gila ya. Tinggal kira toilet di mana? Tuh, selesai ya. Dan kalau tidak dipuji sakit hati ya. Itulah netizen mah ya Allah, maha benar netizen dengan segala komennya. Jangan biarkan iri dengki wahati ya. Kita pengen minta ke Allah, nggak perlu dibumbuin dengan iri hati dengki. Ngeliat tetangga pakai tas baru, tas siapa tuh? Paling juga minjem ke mertuanya, KW, nggak usah. Pengen minta, ya Allah saya pengen tas yang kau anugerahkan kepada tetanggaku itu. Boleh. Walaupun banyak permintaan yang baik, minta husnul khotimah, minta anak soleh, tapi boleh minta ke Allah, ya Allah hayang tas ya Allah ya. Dan kadang aneh, minta tas bisa khusyuk doa, ya Allah itu tas ya Allah, coba lihat ukirannya ya Allah, coba lihat warnanya ya Allah, bisa khusyuk. Dan kadang giliran banyak masalah, doanya singkat, ya Allah apal meureun amin. Culangung bu. Iya ya Allah mah maha tahu. Tapi ya lah gitu tuh. Di sini tuh pakai bahasa Sunda kan? Betawi ya. Jadi kalau saya Sunda nggak ngerti. Saya pakai Mandarin lebih pusing nggak? Insya Allah. Betawi gimana ngomongnya bu? Belakangnya semua ya. Iye. Set dah gitu ya. Ala buju gitu. Beda lagi ya. Orang mah Jawa. Oh gitu ya. Masya Allah. Inilah ras terkuat di muka bumi lah ibu-ibu kita. Bu, kita tes ibu-ibu ya, karena katanya lebih cepat lisannya daripada pemikirannya. Contoh, Bu, kalau ibu dikejar anjing, ibu gimana? Ibu sama anjing larinya kencengan siapa? Fungsinya ibu lari apa berarti? Ya. Berusaha untuk menghindar. Ya. Tanyaan selanjutnya, ya, Bu, ibu pengen punya suami yang jujur? Tanyaan selanjutnya, ibu siap suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Katanya pengen yang jujur. Tahu-tahu pulang teh bawa orok. Itu anak siapa mas? Nah, si anak tetangga nitip. Ya, misal. Udahlah, yang penting nih Bu ya, ada 3 ciri orang yang Allah akan tentukan dia jadi orang baik ya. Yang pertama
adalah hadis dari Muawiyah bin Abu Sufyan, bahwa Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang diinginkan kebaikan bagi dirinya nih, Allah pengen orang ini jadi orang baik, jadi baik, maka gimana? Yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia kepada agama, ya. Dan kalau kita baca syarah hadisnya, kata khairon di dalam hadis tersebut tuh ada banyak pemaknaannya. Salah satu pemaknaannya, kata guru saya, disebutkan khairon yang dimaksud di situ bisa diartikan adalah masuk ke surganya Allah. Jadi bisa dibaca kayak gini, kalau Allah pengen hamba ini masuk ke dalam surga, ya, gimana caranya? Allah fahamkan dia agama. Kok gimana caranya tiba-tiba paham agama langsung hafal 30 juz gitu? Oh enggak. Tapi ada juga dengan cara dibikin, oh jadi pengen datang ke pengajian. Lihat, di luar sana ada tidak orang yang sedang tidak ngaji? Ada orang yang sedang bermaksiat? Tapi di antara sekian banyak pilihan kegiatan yang bisa ibu lakukan, ibu nyampe ke sini ngaji. Maka kami berhusnuzon, ini adalah wajah-wajah yang Allah inginkan mereka kelak ada di dalam surganya Allah. Ya. Kok kalau emang Allah pengen kita masuk surga, kan mudah, langsung matiin weh. Ya. Tapi kenapa malah dibikin paham agama dulu? Supaya bisa ngajak orang-orang yang kita sayang. Coba ibu, gak sempat ngajak, nah sholat, ayah sholat, gak sempat. Tapi ketika tahu ilmunya, terus kita gunakan untuk disampaikan, bismillah, ya, bismillah, bisa jadi ngajak orang yang kita sayang. Bu, lagian kan kayak kita bicara bahagia ya, dan ternyata bicara ngomongin tentang healing. Ibu suka healing bu? Healing suka ya. Healingnya kemana bu pengennya bu? Ke ini mau tempat katanya di Turki ada yang bagus, Cappadocia ya. Bagus gak bu? Bagus ya. Cara bacanya bukan gitu, kayak terserah saya ya mau cara bacanya gimana ya. Misalkan ibu udah ke Cappadocia nih, tapi sendirian, pelanga, pelongo, bete ya nggak, ngeliatin orang seru, mesra, begitu ada yang nyamperin, oh ternyata minta tolong fotoin doang, sedih ya. Sedih kan, tempatnya bagus, tapi sendirian, sedih kan. Coba kalau misalkan dengan orang yang ibu sayangi, cintai, meskipun cuman ke warung depan rumah, meskipun etake ninjek tai kotok bu, ninjek tai ayam, tapi kalau misalkan dengan orang yang dicintai, bahagia itu. Kalah film India juga betul. Jadi kan ternyata aslinya bukan healing itu bukan masalah kemana, tapi dengan siapa, betul. So kebayang ibu ke taman safari bu, pernah nggak bu? Misal ya, kebun binatang, taman safari, ibu lagi punya anak 2 tahun lagi lucu-lucunya, yang bikin ibu semangat apa? Ngeliatin si anak nanti ekspresinya ngeliat gajah kan? Coba ibu sendirian ke taman safari, oh gajah, oh jerapah panjang, garing kan? Ya udah kan? Jadi kan aslinya yuk hargai setiap momen. Kita nggak pengen ke surga sendirian. Jadi kalau sekarang kita yang udah bisa ibadah, bukan Allah yang bikin, bukan kitanya yang udah soleh, Allah yang nolong kita, betul? Ya, bismillah. Udah. Bismillah, dengan ilmu bismillah jadi baik. Ya. Dan Allah teh nyiptain kita teh bukan iseng bu ya. Iseng nggak sengaja bikin manusia, enggak. Dan bikin sesuatu tuh pasti ada tujuannya, betul? Contoh orang bikin kulkas, fungsinya untuk ngedinginin makanan, minuman. Kalau kulkasnya kita pakai buat naruh gamis sama kemeja, bisa nggak bu? Bisa mah bisa, tapi kan asa kagok ya, buka kulkas isinya gamis, ya asa kagok ya. Dan gitu, ketika nggak sesuai dengan tujuan, maka mau nggak mau pasti, oh ini nggak sesuai nih, ada yang salah. Ya kita lagi diciptain sama yang nyiptain ada tujuannya. Terus kita pengen untuk bahagia, untuk bisa sesuai tujuan, tapi dengan sekehendak kita, kan ngaco ya. Kayak contoh ini bu ya, bu pengen bahagia, pengen sukses, pengen mulia. Ibarat gini, kalau pengen jadi pemain bola, ngikutinnya Lionel Messi atau Sepp Juna? Messi. Ronaldo, iya, ngikutinnya Ronaldo atau Sepp Juna?
Ronaldo ya, udah masuk akal ya. Terus kita pengen sukses, pengen bahagia, tapi tidak ngikutin buku petunjuknya dan tidak ngikutin manusia yang paling bahagia dan paling sukses, Rasul misalkan, kan ngaco gitu ya. Berarti apa yang kita lakukan selama hidup ini kecuali ngarang berarti. Ada masalah dikit ngambek marah, padahal kata petunjuknya dengan memaafkan. Wal afina anin nas. Lihat Ali Imran surat ketiga ayat 134. Oh, memaafkan lebih bahagia daripada segala diambek ya. Masalah nggak selesai bisa bikin orang benci ya. Nah, kita ngaji nih, udah tahu ngaji itu belajar kebaikan. Terus kita udah ngaji, ada yang nyiwit, balas nyiwit, mencaci, balas nyaci, fitnah, balas fitnah. Terus buat apa ngaji tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya meniru keburukan orang lain? Mencaci buruk nggak? Kita balas ikutin dengan keburukan yang sama. Atau buat apa ngaji? Kadang makanya sampai ada suami teh curhat, kok istri saya pengajian kayak makan obat sehari 3 kali, tapi perbedaan yang mencolok hanya pada seragamnya, dan peningkatan yang mencolok hanya pada jumlah cicilannya. Seragam deh ya. Enggak tuh ya, harus berubah ya. Jadi tambah baik, tambah santun. Bismillah ya, insya Allah. Itu satu orang yang akan Allah berikan kebaikan, satu orang yang jadi pengen ngaji dan agama. Ada lagi yang kedua, orang-orang yang akan Allah berikan kebaikan adalah orang-orang yang zuhud. Nabi ditanya ya, wahai Rasulullah, gimana cara aku dicintain Allah tapi juga aku dicintai manusia? Nah, gimana caranya? Kata Nabi, al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, zuhudlah kamu kepada dunia, izhad fid dunia, nanti akan dicintai oleh Allah ya. Dan zuhudlah kamu kepada apa yang ada di tangan manusia, nanti kamu akan dicintai manusia ya. Kok zuhud teh naon? Yang berarti hidupnya compang-camping, sederhana, gak punya apa-apa? Bukan. Orang zuhud kaya ada, orang miskin tidak zuhud juga ada ya. Udah bangga kaya-kaya yang dipikirin dunia melulu, nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh berangkat, setelah isya belum pulang. Kaya enggak, banyak utang, iya ada yang kayak gitu ya. Ada nggak bu? Gara-gara selot ya, rungkat ya. Jadi, tapi ada orang kaya zuhud, ada ya. Imam Sufyan As-Sauri kaya, ketika ditanya kenapa engkau kaya, agar aku tidak bergantung kepada pemerintah dan kepada manusia. Tujuannya cuma untuk itu. Apa jadi definisinya kok paling sederhana? Saya ingatnya ini nasihat dari Imam Hasan Al-Basri ya. Jadi kayak zuhud kan berarti meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Kalau tangan kita penuh, contoh tangan penuh nih, kanan megang botol, kiri megang mie. Saya harus pengen megang kue buat makan, ya taruh botolnya, ambil kuenya. Sakit hati nggak botolnya ditaruh? Enggak, cuma di tangan, titipan. Suatu saat butuh airnya tinggal diambil lagi. Kata Allah ada garisnya buat minum, pasti nyampe ke tangan saya. Kata Allah nggak ada garisnya minum, nggak akan sia-sia kepahitannya. Tapi kalau semuanya serba di hati, mata orang gampang sedih. Hati segitu-gitunya, hati segitu-gitunya, ditaruh campur aduk, hartaku, jabatanku, popularitasku, ada Allah nyelip di situ. Pantesan hidup terasa sempit. Wadahnya cuma segitu-gitunya, ditaruh segala macam. Ya, ganti Allah yang punya semuanya aja yang udah taruh situ. Ya, rumusnya sederhana ya. Contoh, kalau pengen nangkap ayam, jangan dikejar, dah lincah ayam mah. Taruh beras, makanan, ayamnya datang, tutup, beres. Ya. Kalau pengen nangkap kupu-kupu, ya kupu-kupu bisa terbang, kita nggak bisa. Mana cara nangkap kupu-kupu? Tanam bunga yang indah, kita perindah diri kita. Ntar kupu-kupunya datang sendiri. Nggak cuman kupu-kupu, ya. Capung, nyamuk DBD datang semua. Biasa udah. Bukan berarti nggak boleh punya ya, tapi kayak tadi mesti jadi ujian. Ya, yang penting tambah dekat sama Allah, betul? Iya. Dan yang penting juga cukup. Karena kalau nggak cukup juga. Nah, kita lihat orang pergi ke Mekah bu, emang pada harus beli pesawat?
Enggak, pada nggak punya pesawat, yang penting nyampe kan fungsi kendaraan. Coba ibu punya pesawat masing-masing, parkir di mana bu? Repot ya. Kendaraan mah. Ya kalau suka sama kendaraan bagus wajar, manusiawi. Tapi kalau jadi sampai baret, anaknya digaplok, lebih sayang cat daripada anaknya. Ada yang kayak gitu. Ya. Benda weh tenang ya. Nah Allah takdirkan punya, siapapun nggak akan bisa ngalangin. Allah takdirkan nggak punya, ya udah weh. Kan syarat masuk surga bukan harus centang biru, ya nggak? Bukan harus punya ini itu, enggak, tenang aja ya. Dan rezeki mah udah diatur beneran. Maut juga udah diatur. Ada orang pengen mati, udah tiduran di rel, keretanya juga lewat masih nggak mati tuh, karena relnya salah. Bangun celingak-celinguk, tengsin, ada yang lihat nggak ya? Ya udah akhirnya dia siap, ya Allah pindah ke sebelah, tiduran lagi, aku siap ya Allah, lewat lagi keretanya, keretanya kan balik di sebelahnya ya, nggak jadi lagi matinya. Nggak bisa mati sebelum rezeki yang Allah tentukan udah terima semua. Ingat cerita orang yang kecemplung sumur minta tolong, ada yang nolongin naik dia ke atas, buat biar supaya tenang dikasihlah segelas susu. Beres minum susu ditanya, bapak kenapa bisa jatuh? Ceritalah dia, nggak tahu ya, saya tadi cuman berdiri di sini nih, terus tahu-tahu jatuh lagi bu. Tapi jatuh yang kedua mati. Kata guru kami yang melihat kejadian itu, orang itu tadi masih punya rezeki satu gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat kematiannya juga naik tubuh ke atas. Rezekinya selesai kejemput baru dia boleh mati. Enggak. Bu, ingat ya bicara rezeki itu Masya Allah bu ya. Ibu sholat nggak? Ibu beriman nggak? Masa ada di luar sana orang yang nggak sholat, nggak beriman tetap dapat rezeki nggak bu? Terus masa Allah jadi pelit gara-gara ibu sholat gitu? Yang jelas-jelas gak sholat aja tetap ada rezekinya ya. Masa gara-gara ibu sholat jadi ibu enggak, tenang aja ya. Karena memang selain juga memang standar mulia itu bukan dititipi dunia. Firaun dia mulia punya dunia, Firaun juga punya dunia. Hina tuh bu, Firaun mulia ya bu. Apa buktinya? Nggak ada seorang ibu pun ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ibu anak saya meni lucu, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya, enggak gitu lagian mah. Kami kalau sampai berkesimpulan ya, orang kalau sampai segitunya pengen kaya, ada kan yang ngoyo banget menghalalkan segala cara pengen kaya. Waktu kami ngobrol dengan izin ya, orang-orang yang pernah diuji kaya, alasan orang tuh pengen kaya sampai segitunya tuh cuma satu. Apa alasannya? Belum pernah kaya. Bener gitu. Karena kalau udah pernah gitu sama aja bedanya. Makan, yang lain cuma bisa beli 1 bungkus kok. Kalau kaya kan bisa beli 1000 bungkus. Pertanyaannya, emang perutnya muat? Enggak, dia kan bisa dibesokin. Emang besok belum basi-basi? Basi ya. Lagian makan tempe bacem yang nyaris basi sama stik tenderloin yang 1,5 juta, bedanya di mana? Di sini cuma 5 cm. Ya. Kalau dia cadel berarti 3 cm. Ya. Begitu udah ketelan nyampe perut, emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, kenyangnya beda. Sama aja. Apa yang lebih sama? Sama keluarnya bau. Betul? Nggak ada makanan. Ini kenapa makanan mahal gini kok? Oh iya, keluarnya wangi kok. Nggak ada bu, tetap bau. Ya. Tetap aja. Bu, pernah ngerasain ya bu ya? Ibu duduk di rumah kumpul dengan orang-orang yang disayang, tapi cuma adanya nasi sama kecap bu. Ya sama tempe lah boleh ya. Duduk udah standar 1 teh ya nggak nyaman. Comot tapi pakai bumbu atau pakai lauk yang paling nikmat. Apa namanya? Syukur. Ajib atau nikmat, kelihat senyum tawa ya. Nikmat ya. Giliran akhirnya suatu saat dititipin duit, tapi terlena. Saya dari dulu belum pernah nih, orang bilang itu restoran paling mahal, mana saya pengen nyobain.
Masuk, daging cuma segini bu, 1,5 juta. Begitu dicobain, nah kurang asin begini, tetap ibu tambahin royco sendiri, betul? Atau mendingan masak di rumah, ya. Beli daging sendiri, beli kangkung 2.000-an bu, sampai gumok itu ibu makan bu. Banyak pisan, gak habis-habisnya lah. Enak. Udah kenyangnya sama, keluarnya sama. Ya. Kok tapi bisa beli rumah, bisa beli villa, coba beli villa. Tidurnya tetap di atas kasur 1x2. Gak akan ibu guling-guling ke setiap bagian rumah, gak gelinding gitu. Enggak. Yang paling nikmatin villanya siapa? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari jaga villa, ya. Nikmat, lari-larian di taman indah kayak film India. Mamang, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa? Enak ya, nggak lega. Tiap bulan digaji, nggak usah bayar pajak, tidak perlu bayar zakatnya, dan bukan punya dia. Dan yang paling penting, tidak dihisab. Ya, kalau kunci ibu pengen bahagia tuh satu, ya jaga villa. Bukan ya. Coba bandingin yang punyanya bu, belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya. Tiap bulan bayar gaji si Mamang sama si Bibi, belum apalagi maintenance kolam renang, bayar ngisi token listrik bu. Ibu punya villa gede, ngisi token 20.000, dilepehin sama tokennya bu. Nah nih ya, cerita dilepehin bu beneran. Jatuh villa segede gitu 20.000-an ya. Lampu dinyalain semuanya langsung bunyi lagi ya. Repot tidak? Dan yang paling repot dihisap. Ya Allah, datang enggak dihisap. Gitu ya dunia teh bu. Garing asli beneran. Kita mah paling cuma penasaran gitu kan. Udah zuhud dengan apa yang diizhad di dunia. Ahibukallah, nanti disukai dicintai oleh Allah. Idhama indan nas, zuhud kepada apa yang ada di tangan manusia, nanti dicintain sama manusia. Coba bu, ibu lebih suka berbisnis dengan siapa? Dengan orang yang serakah mengalalkan segala cara, atau orang yang jujur dan gak mau ngambil yang bukan haknya? Yang jujur ya. Dan jualan kayak gitu ya, kita berbuat baik, berbuat baik kepada pelanggan bukan supaya dia beli. Udah ada yang aturin, Allah beli gak usah dirayu juga ya. Udah dirayu-rayu gak beli, percuma saya berbuat baik ya. Kan berbuat baik buat supaya Allah suka, bukan supaya dia suka. Yang penting mah jadi amal ya. Coba bandingin ya, seluruh keinginan kita dikabul, tapi tidak ada satupun perbuatan kita yang jadi amal. Berarti meninggal bawa apa bu? Gak bawa bekal. Atau dibalik, seluruh keinginan kita lebih sering gak dikabul, tapi setiap perbuatan, ucapan, tindakan jadi amal. Meninggal, ibu itu yang paling banyak bekal ya. Ngumpulin amal. Kalau misalkan tidak ngumpulin amal, capek demi Allah. Udah minjemin duit, dia yang lebih galak pas ditagih, ada ya. Kesel nanti jadinya. Padahal bab tentang utang itu nanti silakan buka hadis-hadis bab tentang keutamaan utang ya di kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri yang ditakhrij ulang oleh Syekh Al-Albani. Jadi kalau kita ngutangin orang nih bu, dia utang tanggal 1, janji tanggal 10 juta misalkan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita dianggap setiap hari sedekah 10 juta. Sok bu, gimana caranya punya uang 10 juta tapi dianggap sedekah 100 juta? Utangin ke orang ya. Gak usah nawarin juga, tapi kamu mau ngutang gak ke saya? Gak usah, ini mah kalau ada yang pengen ngutang ya. Kok terus dia gak bisa bayar ya, baik tidak bayar dengan cara kabur atau dengan jujur, mohon maaf saya gak sanggup bayar ya. Maka dari tanggal, dia janji tanggal 10 nih, maka setelah tanggal 10 gak bisa bayar, dari tanggal 11 sampai entah kapan dia bisa bayar itu utangnya, kita dianggap oleh Allah bersedekah 2 kali lipat dari jumlah hutangnya. Setiap hari ibu dianggap sedekah 20 juta sampai entah kapan dia bayar. Tahu-tahu ibu meninggal, kenapa saya punya pahala sedekah segini banyak ya? Eta rahasianya. Yang utang bu, meskipun cuma 10.000 tapi ngegampangin saya tambah kaya lah. Saya nggak bayar 10.000 juga nggak apa-apa. Tapi yang ngutangin ternyata dalam hati enggak, saya masih anggap itu utang, nggak ikhlas. Itu yang ngutang mau ahli tahajud, ahli ngaji, demi Allah tertahan ke surganya Allah sebelum utangnya lunas. Ya. Salah satu wasiat nanti kalau meninggal tanya, yuk silakan siapa yang pernah merasa dihutangi olehku datang cari anak keturunanku ya, jangan mati bawa utang demi Allah ya. Ini kabar gembira bagi yang sedang dihutangi ya. Dan kabar buruk bagi yang sedang berhutang.
Kok gimana saya kepalang berhutang? Tenang, tingkatin takwa, Allah maha kaya, Allah nanti yang bayar. Ya, Allah akan kasih kita umur sampai suatu saat kita bisa lunasin itu hutang. Bismillah, insya Allah. Udah tenang, dunia mah gitu-gitu aja. Bukan sekali lagi nggak boleh punya ya, boleh punya. Punya mobil banyak buat operasional dakwah, bagus. Punya rumah banyak, oh dipakai buat majelis pengajian, bagus. Ya, punya uang dengan niatan pengen berangkatin orang tua haji, amin ya Allah, sing kaya betulan. Ya, amin ya Allah. Tapi kalau cuma jadi sombong-sombong kayak enggak lah. Nah kita meninggal nggak ditanya saldonya berapa bu, itu ya tenang aja. Dan yang terakhir, siapa orang yang bisa dapat kebaikan? Orang yang bisa jujur ngelihat kekurangan diri sendiri. Ya, coba kita kan suka agak lebih gampangnya ngelihat keburukan orang, betul? Ngelihat borok sendiri susah, ya. Tapi kalau ada orang yang Allah berikan dia hikmah, bisa ngelihat, ya Allah, saya punya kekurangan ini. Sok bu ya, jawab jujur. Manusia jadi tambah baik dengan selalu dipuji atau dikoreksi? Koreksi. Kebayang gimana bakal jadinya sifat kita bu? Kalau selalu dipuji meskipun salah, kira-kira jadi tawadu atau sombong bu? Sombong. Dan kita tahu kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga yang ada kesombongan meskipun sekecil biji zarah. Bu, kita sehari ngucap alhamdulillah minimal 17 kali ya dalam sholat. Ya, Al-Fatihahnya kan 17 rakaat kan? Berarti minimal kan ngucap alhamdulillah sehari 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa, Bu? Segala puji hanya bagi. Terus kita ngelakuin satu amalan untuk dipuji makhluk. Padahal satu-satunya zat yang layak dipuji berdasarkan ayat tadi adalah Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu untuk dipuji, sama aja seperti kita sedang berusaha mencuri haknya Allah. Ya, capek demi Allah. Lagian gimana caranya satu dunia muji kita? Ya. Kita udah berhasil glowing, putih, dipuji sama orang yang suka orang kulit putih. Bagi orang yang sukanya sama yang kulitnya hitam, naon putih kayak gitu, tinggi, putih, langsing, manusia apa bihun? Gitu. Diledekinnya gitu, dia. Ibu tahu bihun? Dia putih, tinggi, langsing, ya nggak? Jadi ibu manusia apa bihun? Ya, insya Allah. Tenanglah bu, bu, jawab, nggak maksudnya dijawab, bu. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi, soal dia nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu sibuk menjelaskan. Ini si Koko nggak tahu. Dulu ibu muda pakai seragam SMA lucu tahu. Ibu pengen tambah lucu nggak bu? Ibu pakai lagi seragam SMA-nya ke sini sekarang. Ya. Bu, saya boleh tanya nggak bu? Kenapa ibu-ibu kalau foto tuh nggak bisa satu kali bu? Diulang terus ya, tetap sekali kok, tetap aja 3 kali, belum timernya, aduh 10 detik ya, singirin ya. Bu, sok saya tanya ya, ibu foto nih 10 orang, yang 9 senyum udah cantik, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Insya Allah ya. Ayo samina wa atona, mari kita ulang ya. Tapi ketika diulang saya suka kasihan sama yang moto, diomelin melulu. Mas tolong jangan gendut ya, gimana bu caranya ya. Aneh sih yang makan banyak dia, yang diomelin yang moto ya. Nih diulang foto lagi, orangnya sama, kameranya sama, tempatnya sama ya. Tapi sekarang yang 9 udah merem, tapi ibu cantik sendiri, itu kan yang diposting. Tepuk tangan. Ya Allah ya. Nih abis kajian kayak gini nggak sedikit bu, liatin, suka ada yang nge-tag di story. Tapi udah saya heran kenapa yang di-tag yang sayanya merem nih. Padahal saya ingat si ibu ini teh foto 5 kali. Berarti foto 4 yang lain si ibunya yang merem nih pasti. Insya Allah. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi palsu?
Nyadar nggak Bu? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Tiba-tiba ketemu teman kayak gini nih, terus temannya berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Kira-kira asli nggak itu ucapan Bu? Meniku mararanisnya, Insya Allah. Tapi kita mah seneng lah dipuji gitu, udah gitu percaya. Pas di toilet sendirian sambil ngaca, iya juga ya, ya. Hati-hati lah Bu, ada udang di balik bawah. Kadang muji juga, ibu kok awet muda, usianya berapa sih? Ih, bisa aja kok, aku udah 42 tau kok. Loh, masa? Kayak 41,5 loh. Lumayan Bu ya, setengah tahun bisa sholat berapa kali. Tapi udahlah, nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa kita nyari tepuk tangan melulu? Betul? Udah sisain waktu buat diskusi atau jaya jawab. Saya sambil minum dulu boleh? Silakan dikembalikan kepada Nyonya MC-nya. Ini itu buat saya Bu ini. Makanan segini. Saya cicip Bu ya. Lumayan belum dari pagi belum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para ibu yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya? Bingung mau nanya apa kan? Bingung mau nanya apa? Ibu mau nanya apa? Ini ada cengek mantep nih. Cengek apa? Oh, cabai. Cabai ada. Ada ya. Ya, dari tadi dilihatin wajahnya nih benar. Dan yang pernah jadi bandar judi ya. Tapi kan saya paling banyak dosanya. Mohon didoakan ya. Ya ada ya. Ya udah satu gigitan lagi bentar. Ya udah satu gigitan lagi bentar. Oh ada tuh, ada yang Oh ya, enggak. Enggak. Aja geser aja. Over. Ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustaz. Siang. Kok lagi minum? Tunggu. Lapor nih benar. Iya. Saya menanyakan bagaimana kita saling ikhlas dan lapang dada terhadap suatu permasalahan. Saya juga ingin menanyakan kepada Pak Ustaz. Pak Ustaz kan awalnya kan bandar judi. Masya Allah. Maaf ya Pak. Saya mohon tipsnya buat ibu-ibu, buat mungkin yang anaknya masih belajuan. Oh ada tipsnya Pak Ustaz. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya tadi di belakang. Iya. Satu-satu dulu aku takut lupa. Oh iya. Kalau umur segini tuh aduh. Ya elah. Gimana caranya ikhlas ya ngadepin permasalahan dan yang lain-lain. Cara paling gampang Bu, ya minta tolong kepada Allah ya.
Jadi jangan minta dihilangkan masalah, tapi dimintakan bahu yang kuat untuk menopang itu semua. Dan sesoleh apapun masalah akan tetap datang. Bahkan ada yang tambah soleh malah tambah masalahnya. Lihat Nabi kurang soleh apa lagi, Bu? Masalahnya lebih repot dari kita. Tapi tadi standar bahagianya udah berubah. Nah ini dia yang harus diubah sudut pandangnya. Selagi bagi kita bahagia itu adalah keinginan yang tercapai, padahal kata siapa keinginan kita yang tercapai itu adalah baik, maka kita sama kayak anak-anak. Anak-anak paling senang makan coklat. Ketika udah sakit gigi pun masih minta coklat. Tapi ibu ambil nggak coklatnya kalau dia sakit gigi? Ambil. Kata anak, mama mah pelit, beli gelang emas we bisa. Masa coklat nggak dikasih? Mama benci sama aku. Ibu karena benci atau karena sayang ambil coklatnya? Ganti sudut pandangnya ya. Kadang-kadang masalah itu kadang nggak usah diapa-apain, semudah ganti sudut pandang selesai. Contoh, bagi orang yang ngoleksi buku komik, hilang satu padahal dia punya 8 lemari, sedih. Tapi bagi orang yang nggak ngoleksi buku komik, tahu-tahu dapat warisan dari pamannya 8 lemari, hilang 1 lemari, biasa weh. Karena tergantung apa yang ada di hatinya. Ya, kalau di hatinya jabatan, ya dia sholat sih sholat, ketinggalan sholat nggak pernah nangis, kehilangan jabatan nangis, ya udah. Ya. Gimana berarti caranya biar supaya ya udah, berarti bahagia kitanya diletakinnya pada apa yang Allah suka. Nih jawab sederhana ya. Apa kita punya keinginan? 2. Apa Allah punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Udah lebih sering ngejar yang kita suka, kenapa masih gampang kecewa? Harus berapa kali patah hati lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu ternyata pada apa yang Allah suka, bukan pada apa yang kita suka. Ya. Kata siapa yang kita suka itu baik ya. Jadi isilah. Jadi ternyata bahagia itu ya kalau panik sudah. Bahagia itu bukan ketika keinginan dikabul. Nikmat itu bukan ketika keinginan dikabul, tapi ketika membuat kita tambah dekat sama Allah. Kalau emang bahagia atau harus dari itu semua, ya kenapa para nabi bisa tetap bahagia? Ada yang sekedar lelah dakwahin umatnya, ditinggalin bentar, dicaplok sama ikan paus. Nabi Yunus, apakah ngambek? Ya Allah kan saya nabi, masa gini-gini tuh ingat tuh ujiannya? Enggak. Terus saya lempar. Ya. Tapi ada orang udah punya, waktu di Thailand ngelihat ya, istri minta cerai dari suaminya karena tidak diberikan mobil yang kelima. Ada. Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya Hot Wheels nya, Tamiya, ya jadi ngambek. Misal, jadi udah weh, apa yang kita suka sama apa yang Allah suka silakan dipertimbangkan ya. Jadi udah dengan cara itu. Kedua tadi gimana dari yang dulunya profesinya seperti itu, pertolongan Allah ya. Kalau ditanyakan apa, yakin di dalamnya ada doa orang tua. Atau mungkin bisa jadi saya dulu pernah zolim sama orang, tapi orang yang saya jahatin dia orang yang soleh asli, terus malah ngedoain kebaikan buat saya. Allah pengen saya jadi pahala jariah buat beliau, mungkin orangnya udah wafat atau lagi istirahat, tapi dapat transferan pahala karena yang didoainnya ini lagi ngaji. Ya, enggak, tidak ada kebaikan pada diri ini. Yang saya tahu dosa saya banyak, tapi cita-cita sama pengen ke surga. Orang lain misalkan cuma 5 waktu, itu pun zuhur jam 2:30, asar 5:30, nggak pernah duha, nggak pernah tahajud seumur hidup, bisa ke surga? Bisa. Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus dengan dosa sebanyak ini yang layak Allah matikan diri ini waktu lagi di Thailand, malah diizinin pulang, bisa ngaji, ketemu guru-guru, ketemu kalian yang soleh-solehan. Terus nggak pengen diri ini nambah takwa, nggak pengen nambah taat, nggak pengen nambah bacanya, nggak pengen nambah banyak ngapalinnya. Berarti saya nggak tahu diri di hadapan Allah. Mau ke surga pakai apa? Ya. Utangnya lebih banyak tapi nggak mau berusaha lebih banyak, ya kan nggak, aneh, nggak masuk akal. Kalau tapi kan kok udah tobat, nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima, nggak ada. Ya, jadi Allah yang nolong. Dan sekian banyak hikmah-hikmah yang didapat dari sana ya. Tapi mohon doanya, tidak ada kebaikan pada diri ini. Mohon doakan ya Allah, mudah-mudahan wafat udah dalam keadaan diampuni seluruh dosanya oleh Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz, wabarakatuh. saya mau nanya tentang hutang. Ya. Seumpama kita sudah bilang nih,
sampaikan kepada anak cucu keturunannya ya. Jadi kalau suatu saat kita nggak ada umur, terus bismillah ya Allah mudah-mudahan kita punya anak yang soleh, nanti dia pasti akan berupaya untuk bayarin utang orang tuanya. Ya kan tetap selamat kalau kayak begitu Bu. Ya. Jadi memang makanya dulu waktu pengen nikah sama Teh Yunda, kan salah satu pertanyaan yang saya tanya ke pihak keluarga beliau, di keluarga kalian entah siapanya ada yang punya hutang nggak? Karena kalau misalkan iya, nanti saya akan bertanggung jawab untuk ikut membayar hutang tersebut. Ya, karena suami harus ikut tanggung jawab. Ya, itu saya mewajibkan diri saya untuk harus ikut bertanggung jawab. Karena nanti akan menjadi imam bagi mereka kan. Maka ya sudah. Jadi satu niat baiknya tentu akan diganjar pahala oleh Allah. Kalaupun ternyata tidak ada umur, kalau Allah ingin menggariskan lunas, nanti bisa lunas lewat anaknya, ya. Maka ya yang penting kan akhirnya lunas juga, meskipun telat ya, meskipun itu satu juga umur tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita wafat dalam keadaan sudah berazam, ya Allah pengen lunas, dan kita bilang ke anak kita untuk minta tolong dilunasi pun cuman murni karena takut dengan kemurkaan Allah, jadi akhirnya minta tolong kepada anaknya. Anaknya mudah bagi Allah, jadi anaknya soleh, jadi pengen ngebayarin, dan mudah juga bagi Allah nitipin rezeki bagi si anaknya. Ya, jadi yang penting udah benar-benar diniatkan, dan memang kalau bisa ditinggalkan wasiat ya, bahwa ini, dan ini diamalkan Bu. Dulu salah satu sahabat yang terkaya namanya Zubair bin Awam, beliau unik Bu. Beliau ninggalin utang. Loh gimana ceritanya? Beliau salah satu sahabat terkaya tapi ninggalin utang. Karena beliau waktu itu, di zaman itu beliau, kalau zaman sekarang mah kayak bank Bu. Jadi orang tuh suka nitip duit kepada beliau. Cuman beliau bilang kayak gini, kalau akadnya nitip saya nggak mau. Tolong jadikan akadnya hutang. Kenapa kayak begitu? Karena kalau nitip Bu, saya nitip uang 100 juta ya Bu ya. Ibu nggak punya hak sama sekali buat pakai uang itu. Karena nitip. Tapi kalau misalkan akadnya, kok utang deh, kok saya utang 100 juta. Nah ibu yang udah dapat transferan dari saya 100 juta, boleh ibu pakai apa aja. Yang penting nanti bayar 100 jutanya. Nah oleh beliau, dari titipan masyarakat itu, diakadkan menjadi hutang, lalu beliau kelola. Meninggal, ya masih ada yang uang orang masih nyangkut. Tapi sisa warisan yang disisakan kan jauh lebih banyak daripada hutang yang ada. Ya. Sampai akhirnya seingat saya ya, waktu dengerin kajian Ustadz Budi Ashari, ketika dirupiahkan, nanti silakan ini di kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir juga ada. Sisa uang yang tersisa untuk Zubair bin Awam itu, seingat saya masih ada sekitar 2,5 triliun seingat saya. Zaman belum ada internet banking itu, ya. Masya Allah. Sisanya seperti itu. Nanti koreksi kalau saya salah ya, tapi ada teladan seperti itu. Dan akhirnya siapa yang melunasin utang orang tuanya? Ya udah anaknya. Ya, anaknya lunasi. Siapa yang dulu pernah nitipin uang ke orang tuaku dengan akad hutang, sampaikan. Ditungguin sama anaknya sampai 4 tahun Bu. Selesai semua lunas baru dibagiin warisan ke anak-anaknya. Anak-anaknya juga nggak ada yang ngerongrong. Mana nih bapak kita udah mati 4 tahun yang lalu, masa belum dibagiin? Nggak ada. Semua pengen untuk supaya yuk beres dulu lunasin utang orang tuanya. Ya. Ya bismillah ya, mudah-mudahan Allah tolong sehingga bisa lunas sebelum waktunya, dan tenang ya bismillah. Kalau Allah pengen gariskan lunas, bisa lewat anak-anak kita ya, atau lewat siapapun, bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa dibolak-balikin nanti hati orangnya, saya sudah mengikhlaskan, tidak jadi hutang lagi. Mudah bagi Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Yang mau saya tanyakan ada dua nih Ustaz. Yang
Baik, bismillah. Nanti bicara tentang supaya pendidikan di dalam Islam. Tentu yang pertama tentu kita minta tolong sama Allah ya. Tapi memang ada tips dan triknya ya. Bisa 2 jam lagi Bu kalau disampaikan. Nanti boleh dilihat yang di YouTube, saya udah bahas lengkap. Tapi kalau dirangkumkan, pilar pendidikan di dalam Islam itu nggak cuma dari orang tua ke anak ya, orang tua ke anak, guru ke murid, atasan ke bawahan. Pilar pendidikan itu cuma merujuk nanti akan hanya ada 2 saja pilar utamanya ya. Yang kalau 2 pilar utama ini selesai, nanti tinggal bicara teknis, anak umur segimana, ngomongnya gimana, dan yang lain-lain. Tapi ini 2 dulu ya, yaitu adalah 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 doa, 2 keteladanan ya. Gimana bicara doa? Doanya pun nanti ada yang khusus ya, dalam artian yang dianjurkan, misalkan yuk bangun sholat malam tahajud. Kayak contoh Imam Syafi'i, anak-anak dan muridnya sukses semua karena beliau kalau tahajud, dan yakin tahajudnya nggak mungkin jarang, pasti sering. Kalau berdoa buat lagi tahajud, nggak ngedoain diri sendiri, doain murid-muridnya ya. Dan kita tahu ya keutamaan tahajud itu seperti apa. Bahkan lebih dahulu perintah Nabi disuruh bangun malam untuk tahajud, surat Muzammil, dibanding nanti Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj mah nanti ya. Isra Mi'raj kan baru turun perintah sholat yang 5 waktu ya. Di saat Nabi sulit-sulitnya berdakwah, malah turunnya surat Muzammil, disuruh bangun tengah malam untuk bertahajud ya. Silakan. Yang kedua tadi keteladanan. Kayak misalkan contoh ya, ketika kadang-kadang kita suka jadi soleh, tapi soleh sendiri belum cukup menjadi sosok yang mengagumkan bagi si anak. Misal anak lagi main handphone, diambil sama ibu, ngambek nggak? Ngambek. Tapi kalau si anak ngefans misalkan sama artis Korea, artis Koreanya datang ke rumah ibu ngambil handphone si anak, ngambek nggak diambil sama idolanya? Yuk, ayo kita harus jadi idola. Kita jadi harus orang tua yang mengagumkan. Dan ini banyak, kadang punten ya, waktunya sholat muka kita merengut, giliran waktunya sinetron mukanya bahagia ya. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu ya. Tapi harus ada keteladanan. Silakan jadi orang tua yang mengagumkan ya. Dibilang nggak ada waktu juga nggak mungkin ya. Ini ada waktu buat ngaji, alhamdulillah dipakai ngaji ya. Tapi kan kebanyakan ada yang ngabisin waktunya cuma scroll kakak tawa, lucu, tap double ya, nggak jadi manfaat, nggak jadi apa-apa. Yuk mendingan jadi ilmu atau jadi sesuatu. Sukanya apa, masak ya udah, sok mangga apapun. Tapi yuk jadi orang tua yang mengagumkan ya. Nah, ini nanti boleh ditanya ke, kadang kami kerjasama sama sekolah-sekolahnya, minta wali kelasnya masuk ke kelas, kasih kertas masing-masing ke anak kosong, 5 menit kasih waktu. Tulisin apa Pak? Tulisin keutamaan, kelebihan, kemuliaan orang tua kalian. Apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak masih nggak ngelamun. Apa bagusnya si bapak ya? Beneran, pengen mikirin bagusnya, nengok tangan masih biru diciwit si mama, ngelihat kaki bekas kemoceng masih ada, agak susah juga. Tapi ada sedikit dari mereka anak yang sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Dan ketika dilihat, oh beda, kualitas anaknya lebih beradab, lebih cepat belajarnya, orang tuanya juga di masyarakat jadi tokoh masyarakat, jadi kebaikan. Dan dikagumi oleh anaknya. Sisanya doanya dapat, teladannya dapat ya seperti Nabi. Sisanya udah, tinggal bicara teknis. Nah kita yang kurang doa dan keteladanan. Ini nanti bahasan lebih luas lagi nanti insya Allah ya. Tapi itu dia ya. Nah kalau sepengalaman saya juga dulu waktu pulang dari Thailand, ceritanya masih bawa duit ya, ada sisa lah walaupun tinggal beberapa ratus juta ya. Rencananya hijrah, tobat, sambil masih ada sisa duit buat modal usaha, pasti jadi ini ditolong Allah. Tapi ternyata kata Allahnya teh mungkin gini, katanya mau tobat, sisa uang haramnya masa masih disimpan, tapi nggak sanggup ya ngebuang semuanya. Iya, saya lemah ya Allah, saya nggak sanggup langsung ngebuang semua uang haram tersebut. Terus gimana? Ya Allah kirimkan penolong.
Siapa penolongnya? Tuh. Ada yang dianya jujur, Allah bikin bangkrut, nggak laku jualannya, bangkrut. Ya udah, akhirnya mulai lagi dari nol. Jualan kaos kaki di CFD, di Empera, di depan masjid, atau juga jadi kurir, nganterin paket naik motor nih, panas-panasan kayak gini, ngetokin pintu satu-satu, tok tok tok, paket, tenang aja. Tapi ada jalannya lagi, udah tenang aja. Dan dulu saya marah, percuma, nonggeng, sujud, sholat, katanya bakal ditolong hijrah teh, malah habis sisa duit yang dari sana. Tapi setelah 3 tahun, apalagi pas sudah mulai nyantren, akhirnya sadar, ternyata itu teh pertolongan, sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Alhamdulillah. Coba kalau misalkan tobat sambil masih makanin uang haram, repot, pasti balik lagi. Dan kalau kita nggak sanggup untuk seperti tadi, nanti seperti itu akan ada pertolongan Allah datang, kebakaran kali rumahnya, atau misal, ya nggak ada yang tahu kan. Yang penting kan punya rumah di surga, bukan rumah di dunia, betul? Kalau itu bisa membersihkan, dan dengan itu malah bikin kita jadi lebih terhapus dosa-dosanya daripada orang yang nggak tobat-tobat, nggak rugi, ya. Atau Allah kasih hidayah, berani langsung dijual, sedekahin, dia tahu mana yang haram, udah ingat berapa kali aja menang. Ya, lagian kalau dia mau bisa hubungin lagi tempat dia main judinya, boleh tanya, saya tuh udah menang berapa kali, bisa dihitungin karena ada catatannya, namanya sistem ya, ada ininya. Kau udah menang berapa kali, kemenangan segini, tuh detil dapat, bisa langsung ya. Berarti hal yang harus saya buang segini ya. Bismillah lah itu mah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup? Terima kasih untuk Pak Denis atas jawabannya, dan terima kasih juga sudah berpartisipasi untuk bertanya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban dari Pak Denis tadi dapat membantu dan menjadi solusi untuk kita semua. Dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan bagi kita semua yang hadir hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sudah kita di penghujung acara hari ini. Sebelum acara ini diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama agar selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Pak Denis. Pak Denis, silakan. Baik, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya hajat masing-masing nanti disampaikan dalam hati juga bisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkati majelis ini ya Allah, ajarkan ilmu yang bermanfaat saja.